Shalom, selamat siang. Selamat datang di kelas online saat ini dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Nah, sekarang sudah masuk dalam pertemuan kedua. Jadi, ketua kelas dan sekretaris harap untuk absensinya ya dikerjakan, diisi. Lalu bagi siswa-siswa mohon untuk menyimak video ini dengan baik, karena pada akhir video saya akan memberikan tugas. Sebelumnya kita pause video ini dulu, baru berdoa masing-masing. Setelah kita akan masuk pada materi kita pada saat ini, kita akan membahas tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, menurut kalian apa yang dimaksud dengan dewasa? Ya, dewasa memiliki dua artian, dewasa secara fisik atau umur yang sudah matang, atau dewasa secara dia berpikir sudah matang. Nah, dalam bahasa Inggris ada dua kata yang bisa digunakan untuk dewasa. Kata dewasa ini yakni ada adult atau adult, mohon maaf jika salah, dan mature. Nah, kata adult atau adult ini lebih menunjuk kepada usia. Jadi orang dewasa atau dewasa itu jika usianya sudah matang. Dan kata mature menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Nah, maksud dari kematangan pribadi dan jiwa seseorang, orang yang matang pribadi dan jiwanya mesti tahu apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang salah dan apa yang benar. Ia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Kalaupun ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh teman-temannya atau orang yang memberi nasihat kepadanya. Ia akan berusaha untuk berpikir masak-masak sebelum ia mengambil keputusan. Ia tidak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berubah pendapat dan pemikirannya. Ia pun tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menunjuk kepada kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Jadi orang dewasa, orang yang mandiri, bisa mengambil keputusannya sendiri, tidak mudah terpengaruhi, tidak egois. Ya, seperti itulah gambaran untuk kata dewasa ini. Jadi dewasa bukan hanya merujuk kepada usianya sudah matang. Dia juga merujuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Selanjutnya, kedewasaan penuh menurut Alkitab. Nah, apa sih kedewasaan penuh menurut Alkitab? Di sini mengambil dalam dua perikop Alkitab, yakni Efesus 4 ayat 11 sampai 15, juga Kolose 1 ayat 17 sampai 12. Jadi kedewasaan penuh menurut Alkitab dalam surat Efesus yang menjadi dasar bahan kita kali ini. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat, baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan lain-lain, untuk menolong agar umat Kristen diperlengkapi untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, kumpulan umat Allah sendiri. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus
sudah menyediakan apa yang kita perlu untuk dewasa. Kedewasaan iman kita. Di situ ada pemimpin-pemimpin umat, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan lain-lain. Mengapa Tuhan Yesus melakukan semua ini bagi gerejanya? Surat Efesus menjelaskan bahwa tujuannya adalah mencapai, pada ayat yang ke-13, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kenapa Tuhan sangat mengasihi kita? Dia menyediakan itu untuk kita agar kita tidak tersesat. Jadi pembelajaran kita pada berikutnya, kita akan mencari tahu ajaran-ajaran sesat. Jadi itu nanti minggu depan. Nah, dari ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa orang Kristen seringkali menghadapi masalah. Benar kan? Berupa ajaran-ajaran palsu manusia dan berupa upaya yang menyesatkan. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Jadi banyak sekali berkeliaran tentang antikristus. Banyak yang menyesatkan kita sehingga kita memerlukan semua yang Tuhan berikan, yakni pemimpin umat, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Mereka berusaha untuk membuat orang Kristen menyangkal Yesus, Kristus yang telah menebus mereka. Dengan kata lain, mereka berusaha menunjuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Dan seorang Kristen seorang Kristen yang sudah dewasa tidak akan terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang dikatakan orang-orang. Jadi intinya kedewasaan menurut Alkitab adalah dalam Alkitab Efesus tadi, yakni orang dewasa Kristen dia tidak akan goyah dengan ajaran-ajaran palsu yang ia terima dari mereka. Dia tidak akan menyangkal Kristus hanya dengan bujukan orang lain. Jadi itulah kedewasaan penuh menurut Alkitab dari Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas kalian untuk minggu depan, yakni mencari kedewasaan penuh menurut Alkitab dalam kitab Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Jadi kalian buat itu dan dikumpulkan ke kustos, dan minggu depan saya akan mengetes kalian satu-satu, mempresentasikan hasil yang kalian temukan itu. Baiklah, pembelajaran kita sampai di sini saja. Terima kasih, salam sehat dan selamat beraktivitas kembali. Bye-bye.